Oke, kali ini kita bakal sedikit sharing tentang trik dasar menulis menggunakan connecting the dots. Jadi sebetulnya istilah connecting the dots itu dipinjam dari istilahnya Steve Jobs. Ketika dia cerita tentang pengalaman suksesnya. Jadi apa yang dia lakukan itu adalah menyusun titik-titik yang menjadi checkpoint sebagai jembatan untuk menuju apa yang dia pengen. Nah, istilah tersebut saya gunakan sebagai trik dasar menulis. Jadi sebetulnya trik ini bukan trik yang paling baku atau yang paling benar, tapi mudah-mudahan bisa menjadi referensi kalian ketika kalian mau nulis esai, makalah, skripsi, atau bahkan cerita fiksi. Karena masalahnya, kadang kita itu paham akan sesuatu, tapi ketika kita mau mengekspresikannya, kita bingung mau mulai dari mana. Nah, jadi kita langsung aja praktik. Yang pertama jelas kita harus buka dulu Microsoft Word-nya, dan di sini kita pasti bingung karena yang kita lihat itu adalah blank paper. Nah, sebelum mulai sebetulnya merupakan sebuah harga mati gitu ya. Kalau kita mau nulis itu harus banyak membaca dulu. Nah, sebetulnya membaca itu nggak cuma diartiin sebagai membaca buku teks gitu ya, tapi kalian juga bisa membaca keadaan gitu, atau misalnya menonton video, ngedengerin orang ngomong di dalam sebuah video tersebut. Baru setelah kita paham akan sesuatu, kita bikin semacam idenya. Nah, di sini saya punya ide menulis opini tentang pandemi yang membawa kesadaran terhadap transformasi digital. Nah, di sini kan blank paper ya, jadi kalian boleh ikutin untuk bikin titik-titik kayak gini. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Yang pertama itu jelas judulnya ya. Sebetulnya judul itu bisa direvisi lagi nanti di akhir kalau misalnya kurang pas. Di sini ada dua variabel. Pertama adalah tentang pandemi dan yang kedua adalah transformasi digital gitu. Jadi judul lengkapnya pandemi membawa kesadaran terhadap transformasi digital. Nah, yang dimaksud dengan connecting the dots itu sebetulnya adalah poin-poin highlight gitu ya, kayak gini. Jadi yang paling dasar itu kalian bikin poin awal, itu disebut juga dengan pengantar. Jadi artinya yang nanti bisa ngajakin pembaca untuk langsung paham gitu, ini ngebahas apaan sih gitu. Kemudian yang tengah itu adalah isi atau pokok pikirannya, dan yang ketiga itu adalah akhir alias kesimpulan. Nah, setelah kalian bikin 3 poin dasar ini, kalian bisa breakdown lagi ke dalam beberapa poin gitu ya, yang diwarnain warna biru ini. Nah, misalnya di sini saya punya ide di awal itu langsung ngomongin tentang pandeminya ya, pandemi COVID-19 yang mengharuskan WFH. Kemudian yang kedua itu adalah mempertanyakan tentang adaptasi atau kita harus mempertahankan cara yang lama alias konservatisme. Nah, kenapa di sini dibikin pertanyaan? Karena biar bisa memancing si pembaca gitu ya untuk ikut berpikir. Nah, di bagian tengah pokok pikirannya, di sini saya pengen sampaikan bahwa perubahan itu adalah kepastian. Kemudian artificial intelligence alias kecerdasan buatan itu bisa menggantikan peran tenaga kerja manusia. Dan yang ketiga, di sini aku juga pengen beropini. Oh, jadi aku ya, harusnya saya aja ya. Di sini pendidikan tidak sinkron gitu dengan keadaan saat ini. Karena sistem pendidikan kita itu kadang belum sinkron gitu untuk membaca keadaan yang lagi terjadi saat ini gitu, sehingga kita seringkali terbata-bata gitu ya membahas isu tentang AI, big data, algoritma dan lain sebagainya. Dan yang terakhir di kesimpulan, intinya saya pengen sampaikan bahwa kita itu harus berbaur dengan perubahan. Dan yang terakhir, bahwa teknologi itu hanya sebagai alat dan kesadaran manusia itu harus tetap menjadi kendalinya. Kita langsung aja coba. Jadi setelah kalian bikin poin-poin kayak gini, kalian bisa langsung deskripsiin satu persatu gitu. Oke ya, kita coba. Jadi di sini sejak diberitakan work from home. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pertanyaan ya. Di sini kita ubah lagi warnanya jadi hitam. Oke. Pertanyaannya terus beradaptasi. Nah, ini sebetulnya beberapa contoh. Jadi kalian bisa lanjutin deskripsiin di poin-poin yang berikutnya. Oke, ini contoh esai yang udah selesai. Jadi ini udah lengkap. Kalian bisa deskripsiin satu persatu gitu ya. Dan kalau misalkan kalian udah selesai, kalian boleh hapus bagian yang di highlight ini gitu. Kita
coba ya. Ini tinggal dihapus aja. Dan kalian bisa gabung. Oke, ini contoh esai yang udah selesai. Dan ini jelas masih kasarnya, jadi pasti ada beberapa kata yang masih typo. Jadi kalau misalnya kalian mau dapetin contoh esai ini, kalian bisa dapetin link di deskripsi video ini. Nah oke, di awal mungkin kita masih ngalamin sedikit kesulitan, tapi sebetulnya yang lebih penting setelah kita tahu triknya itu adalah kita exercise atau latihan terus-menerus. Jadi ibaratkan kayak seorang anak kecil yang pertama kali belajar untuk mengikat tali sepatu, mereka mengalami kesulitan, tapi ketika mereka sudah biasa, mereka bisa melakukannya bahkan dalam hitungan detik. Jadi kalau misalkan teman-teman punya trik lain untuk menulis, kalian boleh sharing di kolom komentar. Oke.